Di saat kerajaan Majapahit di bawah Mahapati Gajah Mada berhasil menyatukan hampir seluruh Nusantara sesuai Sumpah Palapa, kerajaan Sunda atau Pajajaran tetap berdiri sebagai entitas yang merdeka dan tidak pernah menjadi negara vasal atau negara bawahan. Berikut adalah penjelasan mendalam, akurat, dan terstruktur mengenai alasan mengapa kerajaan Jawa, khususnya Majapahit, tidak bisa menaklukkan kerajaan Sunda. 1. Hubungan kekerabatan dan posisi saudara tua. Faktor yang sering luput dari perhatian adalah aspek historis dan budaya. Hubungan antara kerajaan di Jawa, di timur dan tengah, dan Sunda di barat sebenarnya sangat erat. Kedua wangsa kerajaan, baik di Jawa maupun Sunda, memiliki garis keturunan yang bermuara pada satu leluhur yang sama, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Dalam naskah-naskah kuno seperti Pustaka Raja-Rajai, Bumi Nusantara, kerajaan Sunda sering dianggap sebagai saudara tua atau kerabat yang harus dihormati. Menyerang leluhur atau saudara tua dianggap tabu atau pamali, dan melanggar etika ksatria serta tatanan kosmologi kekuasaan saat itu. Awalnya Majapahit memandang Sunda sebagai mitreka satata, yang berarti mitra yang sejajar atau sekutu, bukan wilayah yang harus ditaklukkan. 2. Tragedi Perang Bubat, Tebuan 97 Masehi, sebagai titik balik. Ini adalah momen kunci. Alih-alih invasi militer langsung, Majapahit awalnya mencoba metode penaklukan lunak melalui diplomasi pernikahan yang berakhir tragis. Raja Majapahit waktu itu Hayam Wuruk berniat menikahi Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Sunda. Niat ini didasari cinta dan keinginan mempererat politik tanpa pertumpahan darah. Namun Mahapati Gajah Mada melihat ini sebagai peluang untuk memenuhi Sumpah Palapa. Ia mendesak agar sang putri dianggap sebagai upeti tanda takluk, bukan sebagai permaisuri yang setara. Raja Sunda kala itu, Maharaja Linggabuana, menolak harga dirinya diinjak-injak. Meskipun kalah jumlah jauh di lapangan Bubat, pasukan Sunda memilih bertarung sampai mati atau puputan daripada tunduk. Meskipun Majapahit menang secara militer di Bubat, mereka kalah secara moral dan politik. Kematian Dyah Pitaloka yang bunuh diri demi kehormatan membuat Hayam Wuruk sangat berduka dan hubungan dengan Gajah Mada retak. Setelah kejadian ini, Majapahit segan dan kehilangan legitimasi moral untuk menyerang Sunda lagi. 3. Faktor geografis dan alam atau benteng alami. Secara taktis militer, wilayah kerajaan Sunda Jawa Barat adalah mimpi buruk bagi pasukan invasi dari Jawa Timur. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Timur yang memiliki banyak dataran rendah luas untuk pergerakan pasukan besar yang dikenal dengan istilah kavaleri atau gajah. Wilayah Priangan didominasi pegunungan curam, hutan lebat, dan jurang. Ini menyulitkan logistik dan manuver pasukan Majapahit yang terbiasa perang terbuka. Sungai-sungai besar seperti Citarum dan Cipamali atau Kali Pemali menjadi batas alami yang sulit ditembus. Dalam kosmologi Jawa kuno, menyeberangi sungai batas wilayah seperti Cipamali dengan niat buruk dipercaya membawa kesialan. 4. Kekuatan militer dan ekonomi Sunda. Kerajaan Sunda bukanlah kerajaan lemah. Mereka memiliki ketahanan ekonomi dan militer yang mandiri. Sunda memiliki pelabuhan internasional yang sangat ramai, seperti Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Sunda Kelapa. Mereka kaya akan lada dan hasil bumi, sehingga memiliki dana cukup untuk membiayai pertahanan tentara tanpa bergantung pada perdagangan dengan Majapahit. Pasca Perang Bubat, Raja pengganti di Sunda, Prabu Niskala Wastukancana, memperkuat pertahanan dan memutus hubungan diplomatik. Ia menerapkan isolasi ketat dikenal dengan larangan estri tiluar yang melarang orang Sunda menikahi orang Jawa, menjaga kemurnian loyalitas rakyatnya. 5. Kemunduran internal Majapahit. Setelah era Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit tidak lagi memiliki kapasitas untuk melakukan ekspansi besar. Majapahit sibuk dengan perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregrek yang menguras tenaga dan biaya. Fokus Majapahit terpecah untuk mempertahankan wilayah yang sudah ada dari pemberontakan dan masuknya pengaruh Islam dari Kesultanan Demak di pesisir utara. Kerajaan Jawa dibaca Majapahit tidak menaklukkan Sunda bukan karena tidak mampu secara jumlah pasukan, melainkan karena kombinasi dari hambatan moral atau budaya karena menganggap Sunda sebagai saudara tua, kegagalan diplomasi total di Perang Bubat yang memicu permusuhan abadi,
Kondisi geografis Jawa Barat yang sulit ditembus, benteng alami, ketahanan ekonomi Sunda yang kuat melalui perdagangan lada internasional. Sunda tetap menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang merdeka penuh hingga keruntuhan Majapahit itu sendiri.